Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Merita Yunrianti, pada perkuliahan kedua pada mata kuliah Ekonomi Pertanian. Mari kita membahas mengenai ekonomi pertanian. Baik, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang pada umumnya bersifat langka untuk dapat memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Dan keinginan dan kebutuhan itu sesuatu yang tidak terbatas. Nah, keinginan itu memang tidak terbatas, serta berbeda antar individu maupun waktu. Keinginan saya pasti berbeda dengan keinginan kalian ataupun keinginan orang lain. Dan keinginan itu sifatnya tidak terbatas. Dan alat untuk memenuhi keinginan tersebut itu terbatas karena dibuat dari sumber daya yang umumnya langka. Nah, yang menjadi persoalan ekonomi adalah karenanya keinginan yang tak terbatas dan berbeda antar individu maupun waktu, maka harus ada pemecahan masalah pada persoalan ekonomi, yaitu dengan aktivitas ekonomi. Dengan dilakukan oleh pelaku ekonomi, yaitu yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan adanya distributor. Nah, tiga itu adalah merupakan pelaku dari ekonomi. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah distributor. Baik, di sini adalah pengertian dari apa sih ekonomi pertanian. Terlebih dahulu kita harus tahu pengertian tentang ekonomi sebelum kita mengetahui apa itu ekonomi pertanian. Karena ekonomi dan pertanian adalah sesuatu yang sangat berhubungan secara timbal balik. Nah, di sini ekonomi pertanian merupakan aplikasi ilmu ekonomi dalam memecahkan persoalan-persoalan dalam bidang pertanian. Nah, di sini adalah aktivitas kegiatan berupa kegiatan ekonomi. Jadi, setiap kegiatan manusia di masyarakat yang ditujukan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Selama ini sumber daya kita terbatas termasuk sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Namun, keinginan dari setiap individu itu tidaklah terbatas. Nah, pelaku ekonomi itu merupakan setiap orang atau badan, organisasi maupun lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya dalam bentuk perorangan, sekumpulan orang, perusahaan maupun pemerintah. Itu merupakan pelaku ekonomi yang ada. Nah, adanya sumber daya itu seperti sumber daya manusia, itu human capital yang biasa kita sebut dengan sumber daya manusia, itu adalah tenaga kerja dengan manajemennya, serta sosial dan institusional aset, itu sumber daya pada kelembagaannya, dan natural resource, sumber daya alam, itu berupa lahan, air, iklim, dan bahan tambang. Dan adanya man-made asset itu sumber daya kapital seperti penggunaan mesin-mesin, modal maupun dana. Nah, di sini peranan pertanian dalam pembangunan nasional apa? Yaitu pada bagian dari pembangunan pedesaan dan upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu petani umumnya yang tinggal di pedesaan dengan pendapatan rendah. Nah, maka dibukalah sumber lapangan pekerjaan. Nah, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencarian di bidang pertanian.
sehingga masuklah sumber devisa sehingga dapat mendorong berkembangnya sektor lain seperti penyedia bahan baku, pasar bagi produk sektor lain, serta dapat memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Serta peran pertanian dalam pembangunan nasional merupakan perekat persatuan bangsa. Nah, di sini aktivitas pertanian itu apa saja? Pertanian merupakan proses produksi yang didasarkan pada pertumbuhan tanaman dan atau hewan. Itu merupakan dari aktivitas pertanian. Nah, proses produksi pertanian dilakukan pada usaha tani, yaitu bagian dari permukaan bumi di mana petani melakukan aktivitas produksi untuk menghasilkan komoditas pertanian. Nah, di sini kita bisa lihat ada komoditas pertanian yang terjadi di situ. Di lahan itu ada pemeliharaan sapi. Nah, berikut unsur-unsur dari pertanian. Apa saja yang masuk dari unsur-unsur pertanian? Yaitu adanya proses produksi, adanya petani, adanya kegiatan usaha tani, dan bisnis pertanian. Apa saja bisnis pertanian? Itu untuk mencari keuntungan. Nah, berikutnya adalah input dari usaha tani. Di sini ada petani, kegiatan usaha taninya. Nah, di input usaha tani, para petani itu harus memiliki pengetahuan, juga keterampilan, serta adanya insentif pendapatan bagi petani, serta pemanfaatan teknologi terbaru bagi petani. Karena selama ini, apalagi petani di Indonesia masih menggunakan teknologi yang belum modern. Nah, pada kegiatan usaha taninya kita membutuhkan pupuk, benih, obat, serta alat pertanian. Nah, unsur alamnya adalah kita memiliki sinar matahari, kita memanfaatkan sinar matahari, adanya kandungan zat hara, adanya kelembaban, suhu udara, tanah, dan cuaca. Nah, hasil usaha mandirinya yaitu kita memanfaatkan irigasi, dengan adanya peningkatan kesuburan tanah. Berikut merupakan kegiatan dari input usaha tani. Jadi petani itu harus memiliki 4 aspek ini, yaitu pengetahuan, keterampilan, insentif, serta teknologi. Dan di usaha tani kita harus menyediakan pupuk, benih, obat, dan alat pertanian. Nah, tenaga kerja yaitu petani itu dilaksanakan pada kegiatan usaha tani tersebut. Dan kita juga harus punya sistem manajemennya pada kegiatan usaha tani tersebut. Pendekatan dalam ekonomi pertanian itu seperti apa? Yaitu pada pendekatan mikro, bagaimana mengalokasikan sumber daya usaha pertanian agar efektif dan efisien, serta dijadikan sebagai pertanian komersil. Nah, ada juga pendekatan secara makro, yaitu bagaimana sektor pertanian bersama sektor ekonomi lainnya bersinergi dalam proses pembangunan nasional. Nah, di sini ekonomi pertanian itu mencoba menganalisis serta menginterpretasikan dan menghubungkan persoalan-persoalan ekonomi makro seperti GNP, konsumsi, lapangan kerja, investasi, kebijakan fiskal dan moneter, serta pada kegiatan pembangunan ekonomi dengan persoalan yang ada di sektor pada bidang pertanian. Nah, di sini ada juga ciri-ciri dan persoalan usaha pertanian. Yang pertama, pertanian tanaman itu memerlukan input fisik yang serupa. Misalnya, adanya lahan, adanya air, unsur hara atau pupuk. Nah, dari persoalan tersebut biasanya ada salah satu faktor input fisik yang tidak dapat didapatkan oleh petani.
Nah, pertanian mencirikan derajat variasi yang besar. Kenapa? Dalam keperluannya bagi produksi yang lebih efisien. Interaksinya amat kuat karena kita membutuhkan faktor fisik maupun faktor non-fisik. Nah, faktor non-fisik itu sudah dijelaskan tadi, yaitu tanah, pupuk, benih, obat-obatan, dan lain-lain. Sedangkan pada faktor non-fisik yaitu bagaimana manajemennya, seperti cara pengelolaan dari usaha tani pertanian tersebut. Nah, ukuran usahanya itu masih kecil-kecil. Nah, petani kita masih menggunakan yang tradisional, sehingga pengambilan keputusan menjadi banyak dan tersebar luas, sehingga terkait dengan persoalan tekanan penduduk terhadap pertanian. Nah, di sini juga adanya permasalahan curahan tenaga kerja yang tidak merata, karena rata-rata sekarang tenaga kerja yang dari pedesaan itu lebih banyak ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan harus mengelola pertanian di desa. Nah, di sini juga adanya musim panen dan musim di luar panen. Di situ hingga berpengaruh pada aspek penyimpanan hasil. Itu sangat penting. Nah, serta juga ada persoalan jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan. Karena kita kan membutuhkan waktu pada proses pengeluaran, kita harus mengelola dulu, memanajemen dulu lahannya kita. Kita harus membutuhkan waktu jangka 3-6 bulan untuk mendapatkan penerimaan dari total bersih yang dikurangi dari pengeluaran tersebut. Sehingga tidak menutup kebutuhan sehari-hari petani. Itu merupakan salah satu persoalan dari usaha pertanian tersebut. Dan petani pun cenderung lebih banyak mengandalkan satu komoditi pertanian saja. Berikutnya adalah unit produksi dan unit konsumsi yang susah untuk dipisahkan. Juga ada ketergantungan yang kuat terhadap alam, sehingga faktor risiko dan ketidakpastiannya besar. Selama ini kan kita, apalagi di Gorontalo itu masih menggunakan sistem panggoba. Jadi para tetuanya kita lebih melihat faktor risikonya itu faktor cuaca dilihat dari panggoba, belum menggunakan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, di sini juga ada persoalan penduduk yang berhubungan dengan pertanian. Seperti yang dikatakan oleh teori Malthus, yaitu penduduk bertambah menurut deret ukur, sehingga menyebabkan bahan makanan bertambah menurut deret hitung, sehingga kita mengalami kekurangan pangan. Nah, itu pada tahun itu dilakukanlah Green Revolution, atau yang biasa kita sebut dengan revolusi hijau. Nah, mean land ratio sama dengan jumlah penduduk per luas lahan, sehingga meningkat. Nah, namun produksi pangan per jiwa menurun, sehingga mengakibatkan pengangguran semakin meningkat. Hubungan pemilikan dan penguasaan lahan memburuk, karena kebanyakan yang memiliki lahan itu menyewakan kepada tenaga. Jadi tenaganya itu hanya menggarap lahan yang dimiliki oleh orang lain, bukan sawahnya sendiri atau bukan kebunnya sendiri. Jadi mereka bagi hasil. Nah, sehingga diperlukan upaya untuk memutus lingkaran tersebut, karena adanya pendapatan petani yang rendah, itu harus adanya penciptaan modal pertanian yang rendah. Sehingga di sini harus ada skala usaha pertanian, sehingga mengakibat skala usaha yang tidak efisien. Maka produktivitasnya pun pertanian itu semakin rendah.
maka pendapatannya pun semakin rendah. Makanya lingkaran tersebut harus kita putus. Karena dengan penciptaan modal rendah, itu skala pertaniannya tidak efisien, produktivitasnya rendah, dapat mempengaruhi pendapatan keluarga yang semakin rendah. Sehingga mengakibatkan kemiskinan yang tidak berkurang di setiap tahunnya. Nah, di sini ada elemen pokok dalam pengembangan pedesaan. Di sini ada elemen pembangunan pedesaan. Upaya apa saja yang dilakukan pada pengembangan pedesaan? Mari kita lihat, adapun targetnya. Yang pertama adalah pengembangan produksi pertanian. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan non-pertanian dan jasa. Ini elemen-elemennya, yaitu pengembangan produksi, sumber daya manusia, serta non-pertanian dan jasa. Nah, kita lihat upaya apa saja yang harus dilakukan. Pada pengembangan produksi pertanian, upaya yang kita harus lakukan adalah menyediakan dan menyampaikan secara tepat paket jasa pelayanan, input teknologi, kebutuhan konsumsi secara adil dan merata. Nah, pada pengembangan SDM-nya kita harus melatih, memotivasi, mengorganisir penduduk untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, serta upaya yang diperlukan untuk pengembangan pedesaan, yaitu pengembangan non-pertanian dan jasa, yaitu menciptakan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas lanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Siapa targetnya? Targetnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita lihat bagan alir. Nah, di sini ada biaya produksi. Nah, kita lihat dari peningkatan kualitas SDM itu harus dilihat dari sumber daya manusianya. Sedangkan itu berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM itu dilakukan dengan pendidikan formal maupun informal. Nah, di sini juga dilihat biaya produksi. Nah, proses produksi itu dipengaruhi oleh adanya biaya produksi. Apakah biaya produksinya rendah atau biaya produksinya tinggi? Namun dilihat lagi dengan adanya teknologi dalam penggunaan produksi tersebut. Bagaimana cara kita memilih teknologi yang akan digunakan. Nah, produknya kita harus melihat pengolahan hasil maupun pasca panennya. Nah, jadi kita lihat lagi pasar produknya seperti apa. Kita memasarkan produknya kita itu ke bagian yang mana, elemen yang mana kita akan tuju. Sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kapital itu dapat mempengaruhi tingkat taraf hidup masyarakat kita. Nah, pada pengolahan hasil juga pasca panen kita sebaiknya memanfaatkan teknologi yang modern maupun teknologi yang lebih baru. Sehingga pada penggunaan teknologi akan dapatkan pengolahan hasil yang tinggi sehingga penerimaan yang didapat itu akan semakin besar. Sehingga dari penerimaan kita mendapatkan pendapatan bersihnya. Sehingga akan meningkatkan tingkat hidup masyarakat yang dalam berusaha tani pada bidang pertanian. Baik, di sini kriteria bagaimana untuk menentukan jenis bisnis pertanian. Yang pertama itu yaitu melihat lagi teknis kemungkinannya. Kriteria usaha apa yang akan kita lakukan? Bagaimana pangsa pasarnya? Tujuan pasarnya yang mana? Tujuan konsumennya seperti apa?
Nah, kita lihat lagi jenis bisnisnya secara ekonomi apakah memberikan keuntungan atau tidak. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Misalnya sekarang lagi musim menjual rujak, misalnya seperti Gorontalo itu pemanfaatan jambu kristal. Jadi berbondong-bondong petani menanam jambu kristal karena adanya usaha rujak jambu kristal. Tapi secara ekonomi menguntungkan. Tapi ini kan bersifat musiman. Nah, yang ketiga itu kita memulai bisnis dengan tidak merusak lingkungan sekitar kita. Makanya apalagi kalau kita mau bikin perusahaan harus ada dulu penilaian dalam bentuk AMDAL-nya. Nah, tidak bertentangan dengan aspek sosial, kelembagaan, dan hukum. Makanya biasanya walaupun industri rumah tangga itu harus melalui proses izin untuk membuka usaha tersebut. Nah, di sini ditentukan juga oleh potensi wilayahnya. Apakah di wilayah tersebut sumber daya alamnya memenuhi atau tidak. Jangan sampai kita ingin membuka suatu jenis bidang pertanian, tapi pada potensi wilayah tersebut sumber daya alamnya tidak cocok. Juga dilihat dari potensi wilayah, apakah tenaga kerjanya dapat diambil dari wilayah sekitar, dari wilayah usaha bisnis pertanian tersebut. Jangan sampai sumber daya manusia yang kita ambil malah kita pasok dari luar daerah, sehingga menyebabkan pembengkakan pengeluaran yang akan kita keluarkan. Berikutnya adalah sosial budaya. Karena di setiap daerah mempunyai sosial budayanya masing-masing. Jangan sampai kita melakukan bisnis pertanian yang tidak sesuai dengan budaya dari tradisi wilayah tersebut. Kita juga harus lihat lokasi fisiknya, apakah cocok atau tidak, mengganggu masyarakat sekitarnya atau tidak. Baik, demikian materi dari saya mengenai ekonomi pertanian, ruang lingkup dari pertanian itu sendiri apa. Terima kasih untuk kesempatannya. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan pada mata kuliah ekonomi pertanian. Materi yang lainnya, jika ada pertanyaan silakan adik-adik masuk ke link komentar YouTube atau email saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.